Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saat sebaran pandemi COVID-19 kini semakin gawat. Ilustrasi kegawatan itu tergambar dari tingkat keterisian tempat tidur pasien di berbagai rumah sakit yang semakin menipis. Ditambah pula perilaku bebal yang dilakukan secara kolosal dengan mengabaikan protokol kesehatan. Lantaran tidak mendapatkan kamar perawatan, seorang pasien COVID-19 mengamuk di lobi IGD RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Akibatnya, petugas keamanan yang mengamankan pasien ikut tertular. Lantaran minimnya armada ambulans, seorang warga yang kritis karena terpapar COVID-19 di Jagakarsa, Jakarta Selatan, terpaksa dievakuasi menggunakan mobil pribadi oleh petugas kepolisian. Sayangnya, sesampainya di RSUD Pasar Minggu, pasien tidak tertolong dan meninggal dunia. Sebaran pandemi COVID-19 kini semakin gawat. Ilustrasi kegawatan itu tergambar dari tingkat keterisian tempat tidur pasien di berbagai rumah sakit. RSDC Wisma Atlet misalnya, sejak Rabu sudah hampir 100% terisi. Dan sampai sekarang sudah terisi sekitar hampir 90%-nya ya. Jadi hampir 90% dari 17.000 tempat tidur ini. Tapi balik lagi arahan Bapak Presiden adalah jelas, yang harus diperkuat adalah di sisi hulunya, bukan di sisi hilirnya. Karena kalau masuk hilir udah telat, gitu ya. Hulunya ditekankan adalah bagaimana bisa mengurangi, bisa mengimplementasikan PPKM Mikro dengan baik di lapangan dan mempercepat vaksinasi. Bukan tidak mungkin lonjakan penularan COVID-19 yang teramat tinggi akan melumpuhkan sistem dan kekuatan fasilitas kesehatan. Ketersediaan ruang perawatan kian menipis dan bertumbangannya tenaga medis adalah isyarat kuat negeri ini sedang dalam fase kegawatan maksimal. Sebagai epicentrum wabah corona, upaya pemaksaan untuk menekan mobilitas warga mulai diberlakukan di ibu kota. Pemprov DKI juga kembali menutup bioskop dan tempat wisata. Itu kami minta masyarakat tempat yang terbaik tetap berada di rumah. Jangan keluar rumah, laksanakan protokol kesehatan secara ketat, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Lain kepala daerah, lain pula kebijakan. Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah justru mengizinkan aktivitas yang mengundang kerumunan massa. Saya berpesan kepada masyarakat, Pak Bupati bertanggung jawab sepenuhnya untuk kegiatan pengajian, kegiatan olahraga, kesenian, MP, monggo, jalan terus. Tapi aja kelalen, protokol kesehatan harus dijaga. Budi berdalih, izin tersebut berdasarkan instruksi Mendagri nomor 9 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro. Pada halaman 5 di huruf H, di situ menjelaskan gitu. Di situ menjelaskan kegiatan seni sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25%. Maka harus kita jalankan ini gitu, paham nggak? Ini kan sebuah kebijakan, kearifan pemerintah, paham nggak? Di jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura, terjadi aksi brutal oleh pengendara motor asal Madura.
Aksi brutal ini sebagai protes penyekatan keluar dan masuk Pulau Madura pasca lonjakan kasus corona di Kabupaten Bangkalan. Ada pula warga melawan aparat yang bertugas mendisiplinkan masyarakat, seperti seorang warga di Bantul, Yogyakarta yang memukul polisi lantaran menolak ditegur tidak menggunakan masker. Entah mengapa, sulit sekali menanamkan kesadaran disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat. Padahal saat terinfeksi corona, nyawa yang menjadi taruhannya. Dalam sepekan, kasus positif harian mencetak 3 kali rekor. Apa penyebabnya? Nantikan sesaat lagi.